Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas analisis sengketa perkara hubungan industrial. Perkara yang kita ambil yaitu pelanggaran kontrak kerja antara karyawan dan industri PT AIC. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Aura Amela Mustaida, nomor absen 1 akan membahas alasan pemilihan perkara. Lalu ada Etika Dewi Euphoria, nomor absen 4 akan membahas tempus dan locus delicti. Lalu ada Gusvina Zalmi, nomor absen 7 akan membahas pihak yang bersengketa. Ada Carlos Ramosta, nomor absen 10 akan membahas modus operandi. Dan ada Muhammad Abid, nomor absen 13 akan membahas saksi dan barang bukti. Kemudian ada Muhammad Istihar, nomor absen 16, akan membahas hasil putusan pengadilan hubungan industrial. Lalu ada Nadia Amanda Kartiwa, nomor absen 19, akan membahas keterkaitan perkara dengan materi teori hukum. Lalu ada Safira Kurnia Rahmawati, nomor absen 22, akan membahas penjelasan keterkaitan perkara dengan materi hukum Indonesia. Lalu ada Syahida Putri Konita, nomor absen 25, akan membahas keterkaitan perkara dengan materi pelindungan dan penegakan hukum. Terakhir, ada Zulfikar Al-Yasin, nomor absen 28, akan membahas kesimpulan dan pembelajaran yang dapat diambil dari perkara. Baiklah, kita masuk ke pembahasannya. Alasan pemilihan perkara. Pemilihan kasus sengketa perkara hubungan industrial yang akan dianalisis pada kali ini didasarkan pada karakteristik kasus dengan mengaitkannya dengan kemungkinan pembenahan dan penguatan penanganan perkara hubungan industrial. Judul yang kami pilih yaitu pelanggaran kontrak kerja antara karyawan dan industri PT AIC. Belum lama ini terungkap adanya permasalahan hubungan industrial antara pihak pekerja dengan pengusaha PT AIC. Pengusaha melakukan mutasi pekerja secara sepihak. Awalnya para pekerja tidak membuka suara karena masih membutuhkan pekerjaan ini. Namun seiring berjalannya waktu, masalah ini menyebar luas di media sosial karena unggahan seorang pria. Sehingga kasusnya kini sudah ditangani dan mudah diakses di media sosial. Ini memudahkan kita untuk mencari referensi yang baik dan benar. Selanjutnya, tempus dan locus delicti akan dibahas oleh Etika. Silakan Etika, dipersilakan. Baik, terima kasih Aura. Tempus dan locus delicti ini merupakan penjelasan mengenai waktu dan tempat perkara ataupun sengketa. Pada perkara ini, yang bersangkutan adalah PT AFI dan para karyawannya. Adapun waktu kejadian perkara ini terjadi pada saat karyawan sedang bekerja. Sedangkan tempat terjadinya kasus ini adalah di PT AFI atau Alpen Food Industry. Kemudian, kasus ini terjadi dikarenakan pelanggaran kontrak kerja PT AFI. Sengketa tersebut juga terjadi karena dari pihak AFI tidak memberikan hak-hak untuk para karyawan seperti apa yang ada pada kontrak kerja. Selanjutnya, pihak yang bersengketa akan dilanjutkan oleh Gusvina. Baik, terima kasih Etika. Untuk pihak yang bersengketa, ini terdapat dua, yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat adalah pihak yang dirugikan, sedangkan tergugat adalah pihak yang merugikan. Di sini penggugat adalah SGBBI dari PT AFI atau Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia dari PT Alpen Food Industry yang mencakup buruh yang di PHK, buruh harian, serta buruh wanita yang sedang hamil. Di sini penggugat menggugat karena merasa hak-haknya tidak dipenuhi oleh PT Alpen Food Industry. Selanjutnya ada tergugat. Tergugatnya yaitu PT Alpen Food Industry yang mencangkup komitor distribusi AIS yang bertugas untuk mendistribusikan barang-barang yang mereka produksi, dan selanjutnya ada HRD atau Human Resource Development. Di sini tergugat dilaporkan karena dia tidak memenuhi kewajiban yang harus dilakukannya. Selanjutnya adalah modus operandi yang akan dibawakan oleh saudara Carlos. Kepada Carlos dipersilahkan. Oke.
Terima kasih sebelumnya sama Gus Vina. Untuk modus operandi ini adalah runtutan kejadian dari kasus yang dianalisis saat ini. Kejadian ini dimulai di mana salah satu perusahaan produksi makanan manis Indonesia, yaitu PT Alpen Food Industry atau yang dikenal sebagai PT AIS, diketahui telah melakukan kelalaian normatif, melanggar peraturan hukum hubungan perindustrian, serta mengabaikan hak-hak dasar pekerjaannya. Pada awalnya, tidak terlalu banyak yang diketahui soal permasalahan ini, akibat ketatnya penjagaan rahasia perusahaan dan pekerja yang takut mendapatkan hukuman dari pihak perusahaan. Namun kasus ini terkuak dan menjadi perbincangan di media sosial. Dan setelah penyusutan dilakukan oleh Federasi Serikat Buruh Demokratik Rakyatan, diketahui bahwa terdapat masalah sebagai berikut. Yang pertama ada penurunan upah, yang kedua ada mutasi dan sanksi yang tidak proporsional, yang ketiga adalah pekerja sulit mengambil cuti, yang keempat buruh perempuan hamil dipekerjakan pada malam hari, dan yang terakhir yaitu yang kelima, bonus dibayarkan dengan hanya cek kosong. Hingga saat ini, masih terus berlanjut berbagai upaya untuk menangani kesenjangan yang dirasakan pekerja. Banyak masyarakat yang merasa simpatik dan mengikuti kelanjutan kasus ini. Bahkan ada yang membuat petisi secara online guna mendukung kesejahteraan pekerjanya. Berikutnya, untuk saksi dan barang bukti akan dibacakan oleh Abid. Silahkan Abid. Baik, terima kasih Carlos. Di sini saksi dari kasus pelanggaran kontrak kerja antara karyawan dengan industri PT Alpen Food Industry atau AIC. Mereka menuntut 22 hal tentang masalah aturan kerja hingga pemberangusan serikat pekerja di perusahaan pembuat es krim itu. Berikut ada bukti-bukti dari kasus ini, di antaranya tidak adanya perhatian atau pengabaian hak-hak yang dilakukan perusahaan terhadap karyawan karena alasan pandemi COVID-19. Yang kedua ada SGBBI juga menemukan bukti bahwa PT AFI telah memberikan cek mundur yang kosong yang membuat para pekerja tidak bisa menikmati uang bonus. Yang ketiga, ada mutasi dan sanksi yang tidak proporsional. Pengusaha melakukan mutasi pekerja secara sepihak tanpa mengetahui kondisi pekerja. Kemudian, terdapat surat peringatan atau SP yang diberikan kepada pekerja tanpa pembinaan terlebih dahulu. Yang keempat, ada alat pelindung diri yang kurang memadai saat bekerja, sehingga menyebabkan banyak karyawan yang terganggu dengan kesehatannya. Yang kelima, tidak adanya panduan rencana darurat kepada karyawan, sehingga mereka tidak mengetahui bahaya yang bisa terjadi ketika bekerja dalam pabrik. Berikutnya, ada hasil putusan pengadilan hubungan industrial yang akan disampaikan oleh Istihar. Baik, terima kasih Abid. Hasil putusan pengadilan hubungan industrial. Sesuai anjuran dari mediator hubungan industrial dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi pada Agustus 2020 lalu tersebut terkait dengan proses PHK yang terjadi atas 3 kelompok mantan pekerja, yaitu pada kelompok 4, 17, dan 461 pekerja sebagai berikut. 1. Untuk kelompok 461 pekerja diberikan uang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. PH kelompok dilakukan terhitung tanggal 28 Februari 2020. Hal ini sesuai dengan anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi nomor 567/4709/Disnaker. 2. Untuk kelompok 4 dan 17 pekerja diberikan uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak dan upah. Proses PHK dilakukan terhitung pada akhir bulan Agustus 2020. Hal ini sesuai dengan anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi nomor 567/4287/Disnaker dan anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi nomor 567/4132 Disnaker. 3. Diberikan hak-hak kepada sejumlah pekerja yang ikut serta menandatangani perjanjian bersama dengan mengikuti ketentuan diskualifikasi mengundurkan diri berdasarkan pasal 6 ayat 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 234/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja tidak sah. 4.
pihak PT IC memenuhi hak-hak pekerja berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja penggantian hak, uang pisah, dan upah proses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Selanjutnya, keterkaitan perkara dengan materi teori hukum akan dibahas oleh Nadia. Kepada saudara Nadia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Dihar. Keterkaitan perkara dengan materi teori hukum. Segala persoalan hukum yang terjadi melibatkan dua hal, yaitu subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang kepadanya dapat menanggung hak dan kewajiban. Ada dua subjek hukum yang terlibat, yaitu subjek hukum manusia serta badan hukum. Pada kasus ini, subjek hukum manusia yaitu karyawan PT ACE dan badan hukumnya yaitu PT ACE sendiri. Hukum sendiri dapat menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga sesuai dengan definisi hukum, yaitu himpunan peraturan-peraturan, perintah, dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Maka jika seseorang atau suatu badan melanggar hak orang lain dengan tidak menjalankan kewajibannya, ia perlu diberikan sanksi. Dan pada kasus ini terjadi karena PT ACE tidak melakukan kewajibannya dengan baik dan benar. Baik, selanjutnya adalah keterkaitan perkara dengan materi hukum Indonesia yang dibacakan oleh Safira. Silakan Safira. Baik, terima kasih Nadia. Penjelasan keterkaitan perkara dengan materi hukum Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dilakukan oleh penguasa untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Dalam kasus PT ACE ini, yang berperan sebagai penguasa adalah para petinggi penguasa ACE, seperti pemilik modal dan juga manajer. Sedangkan yang disebut masyarakat di sini adalah para karyawan PT ACE. Pada kasus ini terdapat beberapa konflik yang terjadi, seperti penurunan upah, mutasi dan sanksi yang tidak proporsional, pekerja sulit mengambil cuti, buruh perempuan hamil yang dipekerjakan pada malam hari, serta bonus yang dibayarkan dengan cek kosong. Dalam hal ini, karyawan hanya dianggap sekedar bekerja dan tidak diberikan apresiasi. Ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kemudian pada pasal ini terdapat 3 tujuan pembangunan ketenagakerjaan. Yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Serta yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Namun para karyawan rela tetap bekerja demi menyambung hidupnya walaupun tidak mendapatkan hak sebagai karyawan, dan pada akhirnya kasus ini terungkap juga dan diusut oleh Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan selaku federasi yang dimana Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia PT Alpen Food Industry menjadi anggotanya. Sehingga kasus ini termasuk ke dalam hukum perdata karena bersangkutan antara karyawan dengan pengusaha, dan pelanggaran dalam hukum perdata akan mendapatkan sanksi berupa ganti rugi dari pihak penuntut atau permintaan lain yang diajukan. Selanjutnya, keterkaitan perkara dengan materi perlindungan dan penegakan hukum yang dibawakan oleh Syahida. Baik, terima kasih Vira. Perlindungan hukum. Indonesia merupakan negara hukum. Tercantum dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai perlindungan diri dan kepentingan manusia dari manusia yang lain. Jadi perlindungan hukum merupakan suatu proses penegakan hukum dalam masyarakat yang bertujuan untuk melindungi umat manusia, baik diri maupun kepentingannya dari tindakan manusia yang lain. Terdapat dua jenis perlindungan hukum, yaitu hukum preventif dan hukum represif. Kasus ini termasuk ke dalam perlindungan hukum represif, karena bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Permasalahan atau sengketa yang dimaksud adalah antara karyawan ACE sebagai penggugat dengan PT ACE sebagai tergugat. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan hukum, antara lain Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,
perlindungan konsumen, dan hak cipta. Dalam kasus ini, PT AIS melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sudah merugikan karyawan AIS atau penggugat. Penegakan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum menjamin dan memastikan bahwa suatu hukum berjalan sebagaimana semestinya. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dan objek hukum. Proses penegakan hukum dimulai dari peraturan perundang-undangan, penegak hukum, masyarakat, dan yang terakhir pelaksanaan atau penegakan akuntabilitas hukum. Akuntabilitas hukum berarti pelaksanaan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kepastian hukum yang adil. Dalam perkara ini diperlukan juga kesadaran serta pertanggungjawaban dari perusahaan PT AIS terhadap peraturan yang sudah dibuat. Adapun instansi penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan, Hakim, Advokat, KPK, dan Satpol PP. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Zulfikar. Silakan. Untuk kesimpulan dari perkara ini yaitu didapatkan bahwa sengketa ini terjadi karena dari pihak PT AIC tidak memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh para pekerja, seperti apa yang ada pada kontrak. Banyak masyarakat yang merasa simpatik dan mengikuti kelanjutan kasus ini. Dalam kasus PT AIC ini memiliki beberapa konflik, yang diantaranya adalah penurunan upah, mutasi, dan sanksi yang tidak proporsional, dan sulitnya mendapatkan cuti bagi para pekerja PT AIC. Mereka beranggapan bahwa mereka masih perlu bekerja untuk menyambung hidup, walau hak yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan kewajiban yang telah mereka kerjakan. Pembelajaran yang diperoleh adalah kasus ini kemudian diusut oleh Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan FSEDAR yang di mana serikat perusahaan PT AIC termasuk di sana. Dan hal ini menurut Undang-Undang Pasal 57 Nomor 2 Tahun 2004 termasuk dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan suatu proses penegakan hukum dalam masyarakat yang bertujuan untuk melindungi umat manusia, baik diri maupun kepentingannya dari tindakan manusia yang lain. Baiklah, kesimpulan dan pembelajaran dari perkara yang telah dibacakan oleh Zulfikar merupakan penutup dari pembahasan kali ini. Kami kelompok 1 meminta maaf jika ada kesalahan dan berterima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.